Al-Imam Az-Zarkashi. Az-Zarkashi adalah salah seorang ulama yang juga menulis sebuah buku namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran yang wafat 794 Hijriah. Beliau sebutkan bahwa ilmu Al-Quran itu ada 47 macam. 47 macam. Disebutkan di dalam muqaddimahnya itu, yang diawali dengan ilmu tafsir dan seterusnya. Di penghujungnya, beliau katakan bahwa mempelajari ilmu Al-Quran satu cabang saja. Kalau kita pelajari untuk kita mengetahui seluk-beluknya semuanya, insya Allah umur kita habis duluan, yang kita cari belum kita dapatkan. Beliau katakan di akhir muqaddimahnya itu, i'lam, annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastaqrara umrahu walam yuhkim amrahu, sampai dengan beliau katakan fa innas sina'ata tawila wal umra qasir. Jadi ketahuilah katanya dari cabang-cabang yang disebutkan, satu cabang saja kalau ada orang yang ingin istiqsa'ahu. Istiqsa'ahu bukan istiqsa'aha. Istiqsa'ahu artinya ma'rifatahu. Ma'rifatahu, ihatatahu. Menguasainya, satu cabang itu dipastikan lastaqrara umrahu. Umurnya akan habis. Walam yuhkim amrahu, yang dicarinya belum ketemu, belum selesai. Kenapa? Karena perjalanan itu panjang untuk menuntut itu semuanya, sementara umur kita pendek. Nah, ilmu ini terus berkembang. Ilmu Al-Quran ini terus berkembang. Sampai muncul satu tokoh lagi, seorang tokoh lagi, yang bernama Al-Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti, yang wafat 911 Hijriah. Beliau menulis sebuah buku yang kita baca sampai sekarang, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam As-Suyuti sudah menyebutkan bahwa ragam ilmu Al-Quran itu sudah berjumlah 80 macam. 80 macam. Tadi 47 macam. Sekarang sudah 80 macam. Itulah keluasan daripada ilmu Al-Quran. Nah, salah satu daripada ilmu itu yang sudah menjadi ilmu mustaqil itu adalah ilmu qawaidit tafsir. Ilmu yang menjelaskan kaidah penafsiran. Ilmu qawaidit tafsir. Sebentar ya, ada tamu. Disiplin ilmu yang kita pelajari sekarang adalah ilmu qawaidit tafsir. Ilmu yang membahas nanti kaedah-kaedah penafsiran. Nah, di dalam buku-buku referensi yang sudah kita sampaikan, qawaidut tafsir, usulut tafsir wa qawaiduhu, kaedah tafsir Pak Quraisy dan lain-lainnya, ketika menjelaskan itu, definisinya itu di sini disebut dengan qawaidut tafsir itu adalah tarkib idhafi. Jadi kita harus menjelaskan apa itu qawaid, apa itu tafsir. Qawaid kita ketahui jamak daripada qaidah. Qaidah itu apa? Qaidah itu diartikan dengan qadiyatun kulliyah muntabiqah ala jami'i juz'iyatiha. Aturan yang bersifat umum, yang bisa tercakup di dalamnya semua yang masuk di dalam
kaidah itu. Ini yang disebut dengan kaidah. Kaidah ini juga kadang-kadang disebut dengan usul. Nah, qawaidut tafsir digabung dua-duanya, ada yang menulis usulut tafsir wa qawaiduhu, yang ditulis oleh Khalid Abdurrahman Al-Aq yang kita jadikan sebagai referensi. Jadi dasar-dasar kaedah-kaedah yang menjadi pegangan di dalam penafsiran. Kemudian tafsir. Tafsir itu apa? Tafsir itu secara bahasa itu adalah al-idah, al-ibanah, al-bayan, menjelaskan, menerangkan, menafsirkan. Maka kalau kita gabung, qawaidut tafsir itu adalah kaedah-kaedah yang dijadikan sebagai dasar di dalam penafsiran. Apa gunanya kita mempelajari qawaidut tafsir? Artinya kita di dalam menafsirkan harus dalam penafsiran yang benar, bukan penafsiran yang salah. Karena yang ditafsirkan adalah kalamullah. Kalamullah itu firman Allah, bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata makhluk. Maka dia pasti mempunyai sisi-sisi yang mungkin dengan kedalaman seseorang pun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu sering dikatakan dalam penafsiran yang panjang di ujungnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Artinya Allah lah yang maha tahu. Nah, maka diberikanlah apa istilahnya definisi tafsir. Ilmu tafsir itu apa? Ilmu tafsir itu ilmu yang menjelaskan ya bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran itu dengan makna yang benar, dan kadang-kadang disebut ala qadri at-taqah al-basyariyah, menurut kemampuan seseorang, kemampuan manusia itu. Nah, di dalam ilmu ini akan kita temukan kaidah-kaidah yang luar biasa. Maka di dalam pendahuluannya, apa itu ilmu qawaidut tafsir? Kemudian nanti ada sejarah dan perkembangannya. Siapa yang pertama kali menulis itu? Dan bukunya apa saja? Kita akan jelaskan semuanya itu. Tetapi di dalam pendahuluannya, apa bedanya qawaidut tafsir dengan tafsir? Nanti qawaidut tafsir ya itu dengan apa? Manahijut tafsir dan seterusnya. Ini istilah-istilah yang harus kita kuasai, dan apa tujuan daripada mempelajari ilmu qawaidut tafsir. Jadi untuk menyelamatkan kita dari penafsiran yang keliru, penafsiran yang salah. Karena kalau kita salah dalam menafsirkan, itu berarti kita menafsirkan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi menafsirkan dengan kehendak hawa nafsu. Nah, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran hawa nafsu ini diancam. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, akal pikirannya, tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak menguasai ilmu-ilmu Al-Quran yang terkait, maka diancam dia nanti dengan api neraka. Maka dari itulah dalam perkembangannya nanti, sebelum menjelaskan qawaidut tafsir, ada penjelasan perkembangan tafsir itu sendiri. Tafsir itu siapa yang pertama kali nanti menulis? Ya, dalam sejarahnya nanti ilmu Al-Quran itu siapa duluan? Yang menulis tafsir dalam arti karya ilmiah tafsir, siapa duluan? Karena penafsiran itu sudah ada pada zaman Nabi, dan Nabi itu sendiri digelari dengan Al-Mufassirul Awwal. Maka penafsiran Nabi itu adalah penafsiran yang bersumberkan kepada sunnah beliau.
tafsir. Nah, Al-Quran sendiri saling menafsirkan. Maka disebut ada tafsirul Quran bil Quran. Kalau ingin mempelajari itu, nanti ada kitab tafsirnya sendiri, ya, yang berjudul Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Muhammad Amin Syanqiti ini dari Mauritania, ya. Meninggalnya 1973. Saya tidak berjumpa. Saya berjumpa dengan adiknya Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, juga seorang mufassir. Nah, ketika beliau menafsirkan itu sampai dengan jilid 7. Jilid 7 belum selesai. Akhirnya dilanjutkan oleh murid beliau namanya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Dulu qadhi di Madinah. Akhirnya lengkaplah menjadi 9 jilid. Kemudian tafsir yang kedua nanti tafsir Al-Quran bis sunnah. Nabi yang menafsirkan. Ya, misalnya nanti kita membaca ayat 109 surah Al-Kahfi misalnya, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nah, ayat ini ternyata kata para ulama ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Jadi Nabi diperintahkan, sampaikan ya Muhammad. Katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini, airnya diganti tinta untuk menulis. Yang ditulis itu adalah ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka dipastikan air laut yang tadi diganti menjadi tinta itu akan kering dan habis, sementara yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimislihi madada. Walaupun didatangkan kembali seperti itu dan digunakan lagi, dia akan habis, kering, dan seterusnya. Nanti yang kedua, nanti tafsir Al-Quran bis sunnah. Tafsir Al-Quran bis sunnah nanti dijelaskan oleh Nabi. Dijelaskan oleh Nabi bahwa maksud daripada ayat itu adalah ini. Nah, apakah nanti namanya taksisul am, takyidul mutlak, dan seterusnya? Itulah Nabi yang menjelaskan. Karena Nabi diberikan oleh Allah otoritas untuk itu. Ayat 44 dari surah An-Nahl menjelaskan itu. Wa anzalna ilaika dzikra linubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau jelaskan apa yang diturunkan itu kepada mereka, agar mereka berpikir. Nah, inilah otoritas yang disebut kemudian melahirkan kitab-kitab hadis yang sangat beragam jumlahnya. Karena Al-Quran ayatnya terbatas. Dijelaskan oleh hadis, kitabnya macam-macam. Ada yang disebut dengan Al-Jami', ada As-Sunan, ada Al-Musnad, ada Al-Mustadrak, ada Al-Musannaf, ada Al-Atraf, ada Al-Ajza, ada yang dan seterusnya. Ini satu jenis saja itu sekian banyak kitabnya. Nah, yang ketiga nanti tafsir mana? Tafsir yang dijelaskan oleh sahabat. Tafsir yang dijelaskan oleh tabi'in. Nanti bagaimana penafsiran itu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, itu ada kitabnya sendiri-sendiri. Nanti bisa dibaca nanti. Nanti bisa kita share ya.
PDF-PDF-nya juga ada. Barulah yang kelima, tafsir indal mufassirin. Menurut para ahli tafsir. Nah, siapa pertama kali menafsirkan itu? Yang mana? Mau bahasa, ada Az-Zajjaj. Mau yang lengkap, sekian puluh jilid, 30 juz, ada Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dan seterusnya dengan ragam penafsiran yang kemudian menjadi metode penafsiran, corak penafsiran. Ya, yang sekarang bentuk-bentuk itu sudah sangat-sangat berkembang. Nanti yang terkait dengan tafsiran Al-Quran, tafsiran dengan hadis Nabi, sahabat, dan seterusnya, ini nanti disebut dengan at-tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur. Buku yang kita gunakan biasanya Ad-Durr al-Mansur fit tafsir bil maksur. Karyanya Al-Imam As-Suyuti. Nah, sekarang sudah terbit lagi buku baru yang ditekuni oleh seorang ulama besar, namanya Musa'id At-Tayyar, guru besar ilmu tafsir dan ulumul Quran di Al-Azhar itu. Dia melakukan penelitian selama 20 tahun dari berbagai manuskrip yang ada di dunia ini. Dikumpulkannya, akhirnya ditulislah menjadi ensiklopedi. Mausu'ah at-tafsir bil maksur. Ya, sekarang sudah dicetak. Ya, saya juga dapat kiriman 24-26 jilid. Kalau 24-26 jilid itu nggak usah dibaca ya, dibariskan aja, dilihat, insya Allah sudah kenyang. Lanjut, metode tafsir nanti ada tahlili, ada ijmali, muqaran, ada maudhu'i, ya, yang sering kita sebut dengan tafsir tematik. Kementerian Agama juga sudah membuat tuh berapa ada jumlahnya. Nah, sekarang dicetak juga. Para pakar tafsir dunia dikumpulkan, dikomandoi oleh Al-Azhar. Dikumpulkanlah topik-topiknya, ada berapa? 473 topik. Ditafsirkan, menjadilah ensiklopedi. Mausu'ah at-tafsir al-maudhu'i. Itu jumlahnya 36 jilid. 36 jilid. Artinya apa? Penafsiran itu terus berkembang. Sama tadi itu dengan ilmu Al-Quran terus berkembang. Tetapi karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang terakhir, diyakini Al-Quran itu lengkap. Di dalamnya ada semua permasalahan umat sejak diturunkan Al-Quran sampai generasi berikutnya, sampai generasi kita sekarang dan nanti akan datang. Al-Quran itu tetap menjadi rujukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah yang dinyatakan oleh Abdullah Darros, seorang guru besar ilmu tafsir juga di Al-Azhar. Dia menulis buku An-Naba'ul Azim. Di situ dia sebutkan Al-Quran mu'jizatun khalidah, mukjizat yang abadi. Wa ata'uhu mutajaddidun. Tapi penyampaiannya, penyajiannya itu tetap terus aktual. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak aktual lagi, diturunkan 14,5 abad yang lalu, sekarang kita abadnya sudah abad apa? Jawabnya apa? Yang ngomong itu yang tidak aktual. Yang ngomong itu hidupnya terlambat. Yang ngomong itu pola pikirnya masih bego. Jadi jangan menyalahkan Al-Quran. Mungkin dia bingung untuk mempelajari Al-Quran itu sudah kebingungan. Dikatakan Al-Quran sudah tidak cocok lagi. Seperti sekarang.
Armando, ya, Armando ngomongin ngapal Quran itu apa gunanya? Mui ditantangnya, ngapal Al-Quran apa gunanya? Laku apa gunanya? Orang kitab suci, ya, kitab suci. Maka Al-Quran sebagai mukjizat dimudahkan Allah, membacanya mudah, mempelajarinya mudah, menghafalnya juga mudah. Dan kita menghafal Al-Quran itu mengikuti sunnahnya Nabi, al-iqtida wa ta'asi bin Nabi, bis sahaba wa tabi'in, dan seterusnya. Maka dari itu Al-Quran lengkap, karena dia merupakan wahyu terakhir. Imam Asy-Syafi'i sendiri menjelaskan di dalam bukunya Ar-Risalah, beliau katakan dalam fakrahnya yang ke-55 itu, falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli dinillah illa wa fi kitabillahi as-sabilu alal huda fiha. Semua peristiwa umat solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Isyarat-isyaratnya ada semua. Tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Karena kalau kitab ilmu pengetahuan senantiasa didasari oleh teori. Didasari oleh eksperimen, nadhariyat, tajarub al-ilmiyah. Nah, yang namanya teori senantiasa berkembang, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, maka dia baru terus. Eksperimen juga begitu. Nah, kalau Al-Quran dikatakan kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu berubah, mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang benar itu Al-Quran itu apa? Sumber ilmu pengetahuan. Kitab sebagai sumber ilmu pengetahuan. Apapun, ya, ilmu pengetahuan apapun yang terus dan terus berkembang, jenis apapun, di dalam Al-Quran kita temukan isyarat-isyarat ilmiahnya. Jadi kalau berbicara sains nanti al-i'jaz al-ilmi. Oh, berbicara hukum nanti al-i'jaz at-tashri'i. Oh, berbicara bahasa nanti al-i'jaz al-lughawi, yang sekarang disebut dengan at-tafsir al-bayani. Apalagi? Semuanya ada isyaratnya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita tidak bertemu, jangan Al-Quran yang disalahkan. Kitanya belum mendapatkan, belum bisa mempelajari dan menemukan isyarat-isyarat Al-Quran itu. Tapi bukan ngawur, ya. Semuanya ada. Seperti ketika COVID dulu itu. COVID Corona. Di stasiun TV apa tuh? Tanya, Ustadz ditanya, Ustadz, Corona itu ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Ditanya, apa ayatnya? Oh, ayatnya ada, waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Itu bukan corona. Karena itu memerintahkan istri-istri Nabi supaya berdiam di rumah. Karena kalau keluar pada waktu itu fitnah. Dikatakan itu corona. Ya, ini ustadz-ustadz bego. Bego enggak punya ilmu tapi mau ngajar. Ditanya lagi, Ustadz, itu yang Ibnu Katsir itu, yang Qori itu apa yang Mufassir itu? Jawabnya, yang Mufassir itu Ibnu Katsir. Beliau juga sebagai salah seorang imam qiraat. Padahal beda itu. Yang Ibnu Katsir Mufassir itu wafatnya 774 Hijriah, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Sementara yang Ibnu Katsir, yang Qari, imam qiraat sabah itu Muhammad bin Katsir Al-Makki yang wafat 120 Hijriah. Bedanya jauh.
Ditanya lagi. Dan dia jelaskan lagi, tahu nggak kalian Imam Syatibi? Imam Syatibi itu menulis kitab Al-Muwafaqat. Beliau juga yang menulis Matan Syatibiyah. Padahal beda. Yang menulis Al-Muwafaqat namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Meninggalnya 790. Yang menulis Syatibiyah itu, Matan Syatibiyah itu Abul Qasim Asy-Syatibi, meninggalnya 590 Hijriyah. 200 tahun bedanya kok disamain. Ya, inilah ustadz-ustadz yang masuk dalam kelompok Ustadz Minal Begoin. Ya, ustadz-ustadz bego, nak punya ilmu tapi ngakunya hebat, ngakunya ini, tampil. Malu kalau ditanya nggak bisa jawab, akhirnya jawabnya apa adanya saja. Nah, kita akan mempelajari itu semuanya, ya, insya Allah nanti kita akan teliti satu persatu, ya, dari masalah-masalah yang ada di dalam silabus itu. Minggu insya Allah kalau mau langsung insya Allah saya bisa. Mau tatap muka kita. Tanggal berapa tuh? Sekarang berapa? 19. Berarti tanggal 26. Iya. Insya Allah nanti kita tatap muka. Ya, menjelang bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan nanti, ya, dengan pembahasan-pembahasan yang lebih rinci lagi. Saya mohon maaf karena saya sudah dijemput, sudah ditelepon untuk berangkat ke Bangkalan. Doakan menyeberangi jembatan Suramadu, ya, untuk acara di pondok pesantrennya Syekhana Khalil. Syekhana Khalil ini seorang ulama, seorang waliullah, ya, yang ada di Bangkalan. Makamnya ada di situ. Kemudian dia bangunkan juga masjid, dibangunkan masjid kemudian oleh cucunya, dan sekarang ini santrinya luar biasa, banyak sekali, dan malam hari ini ada acara, ya, insya Allah ini sudah dijemput, saya di bawah sudah dijemput, insya Allah kita berjumpa kembali nanti minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, buku-bukunya yang kemarin tolong difotokopi ya. Sudah difotokopi semua? Usulut tafsir wa qawaiduhu, qawaidut tafsir jam'an wa dirasatan, kaidah tafsir. Sudah semua ya insya Allah ya? Belum ada belum lagi, ya? Belum, Prof. Masih di Belum, HP. Prof. Masih di HP, nanti HP-nya hilang tuh, bukunya hilang juga. Atau terhapus dia. Ya. Ya, segera di copy, suruh Ustaz Rahmat tuh, Pak Rahmat ada di bawah tuh, ditanya ke disuruhkan. Ya, dulu ada kita punya mesin fotokopi juga dengan dengan harga yang murah gitu. Kalau enggak di depan itu ada Aulia. Fotokopi Aulia, ya, sampaikan saja Ustaz Agil bilangin. Insya Allah dikopikan dengan korting yang besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya. Terima kasih ya. Kita jumpa minggu depan insya Allah ya. Yuk. Insya Allah online. Ya, atau offline, insya Allah offline. Amin. Amin. Ya, doain ya. Doain. Ya, acaranya mungkin sampai malam tuh, sampai jam 1 mungkin. Karena acaranya banyak dia. Ya, doain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.